mandaluya lai kaurung ha inna nai umbu hijakane nalkiye kuru mudu murambu Ibanamu iri lai dekelati Nama saya Rosid Altaf, Direktur Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan, Dirjen PPK Trans, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sumba Timur itu adalah di situ satuan pemukimannya luar biasa ya, hasil kita bina ini tentu melibatkan banyak hak lah ya. Kita tidak bisa bekerja secara mandiri, tapi yang saya katakan ya kerja kolaboratif itu yang melibatkan teman-teman secara teknis yang ada di daerah. Termasuk kita punya petugas namanya pendamping fasilitator. Jadi dia tugasnya sampai rigid ya, tugasnya itu termasuk adakah warga yang sakit itu termasuk dipantau. Kalau misalnya ada sakit maka fasilitas kesehatan itu akan diserahkan ke warga yang memang sakit. Jadi kira-kira begitu. Jadi secara umum bahwa kendala-kendala yang terjadi selama ini sebetulnya lebih banyak di masalah pertanahan ya. Dan ini bukan akibat warga masyarakat, bukan akibat kementerian, tetapi ada tanah-tanah yang memang harusnya menjadi hak warga transmigrasi itu masuk kawasan hutan. Insya Allah segala sesuatu proses alur bisnis transmigrasi itu sebetulnya ini kan miniatur negara sebetulnya. Jadi hasil transmigrasi ini perlu diketahui juga bahwa ini kita sudah berhasil membangun transmigrasi itu menghasilkan 3 provinsi. iri tambi timba kinga iri belem baru karumo kabanuya wammi kimido kabanuya napambuap lagu baru karumo. Nama saya Nicholas Pandarangga sebagai Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumba Timur, dan sekarang juga dipercaya sebagai PLT Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sumba Timur. Program transmigrasi di Kabupaten Sumba Timur dimulai sejak tahun 1994. Nah, pada saat itu masih dengan konsep undang-undang transmigrasi yang lama. Setelah adanya direvisi dengan Undang-Undang Transmigrasi Nomor 29 Tahun 2009, maka paradigma baru transmigrasi sudah berbasis kawasan. Nama saya Gede Haryono. Jadi saya pindah ke sini pada tahun 2019 pada bulan November. Saya berasal dari Bali, daerah Singaraja. Pada awalnya saya di Bali berencana ingin keluar daerah untuk mencari perubahan. Jadi saya mendengar dari Naker Trans Kabupaten Buleleng, saya ada info bahwa daerah NTT ini ada transmigrasi. Kemudian saya cek langsung ke Dinas Tenaga Kerja. Selanjutnya sebelum saya pernah survei ke sini pada bulan Juli sebelum saya diberangkatkan oleh pemerintah. Saya pernah ke sini pada bulan Juli. Nah, saya melihat di sini daerah trans itu walaupun dikatakan panas, tapi saya melihat masih bisa dikembangkan.
masih bisa ditanami dan kita bisa masih memanfaatkan lahan-lahan trans itu sendiri. Kalau manfaat sih banyak yang saya rasakan. Yang pertama, kami mendapat perumahan. Kemudian kami mendapatkan lahan. Terus tanggungan hidup selama 2 tahun. Dan beberapa bantuan-bantuan bibit yang lainnya. Ini sayur urap, ini masak sayur urap. Naik kaurung, inna naik umbung, hijakani ngakie kuru, mudu murambu. Nama saya Ignatius Roy Kale, berasal dari Kota Waingapu sebagai KUPT untuk SP5 dan SP7 Kota Kawau. Untuk SP5 saya membina 84 KK dengan jumlah jiwa 239 jiwa, yang sedangkan SP7 75 KK dengan jumlah jiwa 200 juga, 279 kakak. Kalau terkait dengan bantuan Kemendes itu banyak, Bu. Seperti kami dapat bantuan air, sedangkan sarana-sarana lain tuh seperti bibit sayur, bawang ada dari Kemendes. Harapan kami sebagai KUPT maupun warga transmigrasi, kedepannya kami lebih diperhatikan lah sedikit. Apalagi dengan keadaan sekarang ini hama belalang di mana-mana. Mama Lika. Mama, ini obat ada tiga jenis ya. Justina Padulem, Bang. Mundur lagi ke belakang nih. Belakang aja. Oh, pop. Dah, kita lagi, Mam. Dah, kita lagi. Hijakani ngakie kuru, mudu murambu. Nama saya Haratar Andung. Ini tinggal di Jibuwai. Jadi saya asli orang Wanga, kawin di sini. Yang kumpulan ini dari tanggal 18 November. Tapi sudah ada memang ini kelompok-kelompok yang dulu. Tapi baru saja ini di SP5 ini karena baru saja di rumah. Memang kalau kita dari dulu itu ibu tenun ikat juga dari nenek moyang kita kok. Di SP5 ini banyak rumah, tapi karena yang ada sebenarnya banyak, sampai berapa orang ibu RT di sini? Ada yang 35 rumah, terus ada yang 35 unit. Jadi yang ada orang yang kuat begitu, berarti ada 20 orang, maka 20 orang saja ini. Kalau nanti juga tetap tambah, kita minta tambah lagi nanti. Menurut kita dulu ini, kita bawa masing-masing, karena ini sudah ada kelompok ini,
nanti ada ini mama atau bapak, ya mama sudah nanti yang bawa di Wengapu. Kalau dapat hasil berarti bagi-bagi orang yang kita yang 20 orang ibu begitu. Nah, mana yang kurang yang lebih ini kita beli benang separ kita pakai sudah ini untuk ini keperluan di rumah apa keperluan gitu. Iri tambi timbak hingga iri untuk beli baru guna karumu kabanu ya wami dimido kabanu ya napambuham lagu baru guna karumu Irianja pakai botana, irianja pakai rawatu, bukan lagu baru guna karumu. Ita biwa iri, eta biwa yana iri, tambi timbak hingga budi iri, beli baru guna karumu. Iwaya ambi uwaya gila tanah hau pareng beli baru guna karumu. Ikan sudah besar atau belum? Ya bisa mungkin tahun ini bisa mungkin kita akan panen. Tapi kita usahakan untuk makanan dengan kebersihan kolam juga ini supaya rapi dengan untuk makanan supaya lalu sehat ini ikan. Namanya saya Gadayaku di Kampung Rumbu RT 013. Nah, statusnya saya orang petani dan penggembalaan hewan ternak. Ho, 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 ho. Awalnya ini bantuan dari perikanan tahun 2017 Ibu. Jadi maka sekarang jadi pertama itu bantuan dari anak bibit. Jadi tahu sendiri sudah kolamnya belum memungkin hama banjir yang ini. Baru aktifnya sekarang ini tahun 2018 sampai sekarang tahun 2022 baru kita aktifkan kelompok 20 orang kelompok kita di RT Rumbu. Nah, di dusun Yuwai itu kan semua 10 orang yang dapat Ibu bantuan dari dinas Naker. Nah, jadi yang 6 di kampung Yuwai. Nah, jadi kita di sini di RT Rumbu hanya 4 orang yang dapat satu ekor bantuan sapi. Nah ini sapi yang kita gembala ini yang ada di kandang ini ongko punya baru 2 tahun dari tahun 2021. Sampai sekarang tahun 2022 ini berkembang sudah. Jadi minimalnya sekarang tambahan dia punya anak 100 mencapai 160 lebih ekor. Kabanuya wami dimi, kabanuya naparinjim, lagu baru punya karumu. Ita biwa iri, eta biwa yana iri, tambi timbak hingga budi iri, beli baru. Nama saya Tinggi Nalu, tempat tinggal saya di Translok SP1 Ibu. Penempatan dari tahun 2007. Sampai dengan saat ini. Dari awalnya saya tidak tahu, terus kita belajar di lapangan, ternyata mudah penanamannya. Kami selaku manajer di PT Mergo Agro Abadi dengan berusaha semaksimal mungkin agar perkebunan ini dapat sukses sehingga bisa menaikkan taraf hidup orang di sekitar perkebunan. Karena dari yang ada pekerjaan di sini itu 99% kami
memakai tenaga dari sekitar, dari transmigrasi. Lokasi kebun ini berada di sekitar SP1, SP4, SP5 maupun SP7. Jadi dengan adanya kebun, mudah-mudahan di masa yang akan datang masyarakat di sekitar terutama transmigrasi dapat bekerja, bergabung bersama kami. Selain itu juga bisa bekerja sama untuk menjadi plasma di perkebunan kayu putih, sehingga bisa meningkatkan taraf hidup jadi lebih baik daripada sebelumnya. Saya Christopher Praing, Bupati Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Komitmen pemerintah Kabupaten Sumba Timur untuk mendukung kebijakan pemerintah nasional untuk bagaimana bagian dari pemerataan pembangunan melalui pendekatan transmigrasi itu juga menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Sejak hadirnya Undang-Undang 29 tahun 2009 itu, sejak itu pemerintah Kabupaten Sumba Timur mempunyai komitmen untuk terus melakukan berbagai kebijakan yang terus membangun sinergitas kolaborasi dengan pemerintah pusat tentunya. Ya, pertama bahwa sangat positif ya, bahwa dengan adanya transmigrasi kita berharap adanya pertumbuhan dan adanya suasana baru tentu di wilayah desa, wilayah kecamatan. Dan sampai dengan saat ini ada 2 kawasan di Sumba Timur, yakni kawasan pengembangan di Melolo sana dan di Lewa sana. Dan pada kenyataannya bahwa sangat berkembang dengan baik. Dan kita berharap bahwa kebijakan ini tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi dia juga akan berkembang seiring dengan perjalanan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. Katakanlah melalui transmigrasi umum atau swakarsa dan seterusnya, yang bagaimana mematchkan antara pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, seperti itu.